Dalam video, tampak siswa lain yang menonton aksi kekerasan itu tak berbuat apapun. Korban juga sama sekali tidak melakukan Lihat deh, ini ada video bullying terbaru di medsos. Parah banget kan ya? Ini seriusan dia ngelakuin kayak gitu? Ini parah banget gak sih? Ini harusnya nggak kayak gitu. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kasus bullying siswa SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Banten naik ke tahap penyidikan usai polisi menemukan unsur pidana. Diduga aksi saling ejek dengan memanggil nama orang tua menjadi penyebab penganiayaan antar siswa itu terjadi. Kasus perundungan Korban perundungan. Perundungan atau bullying. Tahukah teman-teman sekalian bahwa sekarang ini kasus bullying telah menjadi sangat parah dan bahkan sampai ada kasus yang berujung pada kematian. Dan tentunya hal ini menjadi masalah yang sering diperbincangkan di media sosial dan bahkan ada banyak kejadian bullying di sekitar kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Lalu, apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan bullying itu sendiri? Menurut Olweus, pada jurnal yang diterbitkan pada tahun 1993, bullying adalah perilaku negatif seorang atau lebih yang dilakukan pada suatu korban yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Lalu, apakah faktor dari terjadinya perilaku bullying ini? Menurut observasi kami, ada 3 faktor terjadinya bullying. Yang pertama adalah faktor individu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh McCoby dan Jacqueline, manusia maupun hewan yang berjenis kelamin jantan atau laki-laki akan lebih agresif dibandingkan dengan perempuan atau betina. Hal ini menegaskan bahwa jenis kelamin menjadi salah satu faktor terbentuknya perilaku bullying. Lalu faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga yang paling utama adalah pola asuh. Menurut penelitian, ada 3 pola asuh yang dapat menimbulkan perilaku bullying. Yang pertama adalah pola asuh yang membolehkan. Pola asuh ini membolehkan anaknya melakukan apa saja tanpa memperhitungkan baik dan buruknya dari perbuatan anak mereka itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pola asuh otoriter. Pola asuh ini hanya mementingkan kepatuhan anaknya pada orang tuanya. Lalu pola asuh yang terakhir adalah pola asuh yang mengabaikan, yang mana orang tua hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh adalah konfrontasi teman sebaya. Lalu, perkembangan media elektronik seperti sekarang ini juga termasuk faktor lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku bullying. Dalam video, tampak siswa lain yang menonton aksi kekerasan itu tak berbuat apapun. Korban juga sama sekali tidak. Teman-teman sekalian, kasus bullying menjadi sangat bermasalah di negara Indonesia pada saat ini. Tercatat pada tahun 2023, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 548 anak yang menjadi korban bullying dan terlebihnya di institusi pendidikan. Dan tentunya angka ini tidak kecil teman-teman. Dan terlebih lagi perlu kita garis bawahi ini terjadi di institusi pendidikan. Teman-teman terkadang juga tidak menyadari bahwa hal-hal yang dianggap bercandaan sebenarnya juga termasuk perilaku bullying. Contoh pada kasus bullying yang terjadi marak di sekolah-sekolah atau di institusi pendidikan adalah pada video saat ini. Merupakan contoh kasus bullying yang terjadi di sekolah. Kasus yang terjadi pada video yang ditampilkan merupakan kasus bullying. Dan ini termasuk bullying secara fisikal. Yang dimana ini akan bisa mengakibatkan rasa sakit hati kepada korban. Dan tentunya bisa berujung kepada hal-hal yang lebih jauh lagi. Bahkan sampai kepada mungkin kekerasan lebih lanjut. Teman-teman, agar kita dapat menghindari perilaku bullying, kita harus tahu dulu nih akibat dari perilaku bullying itu terhadap korbannya. Tindakan bullying dapat berpengaruh bagi mental seseorang. Seseorang bisa kehilangan kepercayaan dirinya hanya karena tindakan bullying itu. Contoh sederhananya adalah ketika kita mengejek teman kita yang berjerawat.
Keesokan harinya, dia datang ke sekolah menggunakan masker. Itu artinya kita sudah menghilangkan kepercayaan dirinya. Bahkan, dampak buruknya adalah seseorang dapat menghilangkan nyawanya sendiri hanya karena tindakan bullying itu. Teman-teman, sudah banyak bunuh diri yang terjadi akibat kasus bullying ini. UNICEF Indonesia mendata sudah 40% kasus bunuh diri terjadi di Indonesia dengan latar belakang perundungan per tahun 2020. Persentase dikabarkan meningkat. Nah, teman-teman, sudah tahu kan akibat buruk bullying terhadap korbannya? Oleh karena itu, mulai sekarang, tinggalkanlah perilaku bullying di kenyamanan kita bersama. Benar tuh. Oleh karena itu, kami mewakili siswa-siswi SMA Negeri 4 Sungai Penuh menyatakan Say No to Bullying.